الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا yang masih banyak di belakang bisa mengambil tempat di aula. Aula diisi. Kemudian bapak-bapak yang ada di sebelah belakang ibu-ibu diusahakan ke depan. Jadi kalau udah ibu-ibunya di depan, bapak-bapaknya sholat jangan di belakang ibu-ibunya. Jadi bapak-bapak yang ada di jembatan mohon maju ke depan, masih banyak di depan yang kosong. Jadi kan ibu-ibunya sudah di depan nih, bapak-bapaknya jangan di belakang. Waktu menunjukkan jam 6:30 Ustaz Aziz, kita mulai ya, karena kayaknya udah penuh. Sambil mengasih pengumuman, silakan Ustaz Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merayakan Idul Fitri bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mulai sholat Idul Fitri secara berjamaah di lapangan Hankap Selipi ini. Namun sebelumnya kami mohon bagi para ibu-ibu silakan untuk mengisi aula terlebih dahulu. Ibu-ibu yang di belakang boleh silakan untuk mengisi aula. Kemudian bapak-bapaknya bisa ke samping sebelah kanan. Terima kasih. Sholat Idul Fitri itu sama saja dengan sholat yang lainnya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dalam sholat Idul Fitri ada penambahan takbir. Yang pertama, di rakaat yang pertama ada 7 kali penambahan takbir di luar takbiratul ihram. Di sela-sela takbir minimal kita membaca kalimat tasbih
subhanallah. Itu minimalnya. Kalau mau lengkap bacaan tasbihnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah bacaan tasbih secara lengkap. Tapi kalau memang tidak bisa, maka minimal kita membaca kalimat subhanallah. Di rakaat yang kedua, di luar takbir duduk kemudian naik, yaitu mulai takbir kedua, maka ditambah 5 kali takbir, dan di sela-sela takbir kembali kita membaca kalimat subhanallah minimalnya, atau mau lengkapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah setelah sholat selesai, maka ada kewajiban kita, yaitu untuk mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah merupakan kewajiban kita. Jadi Bapak Ibu jangan sekali-kali beranjak dari tempat duduknya sebelum khatib turun dari mimbar, atau selama khatib berkhutbah. Dimohon para ibu semuanya dan para bapak-bapak semuanya untuk tetap duduk di tempat duduknya masing-masing sampai dengan khutbah selesai. Hadirin rahimakumullah, akan kami umumkan perolehan zakat, infak, dan sedekah Masjid Nurul Salam yang beroperasi mulai tanggal 28 April hingga tanggal 1 Mei. Kami atas nama Panitia Zakat, Infak, dan Sedekah Masjid Nurul Salam dengan ini menyampaikan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah di lingkungan RW 02 Kelurahan Palmerah atau Komplek Perumdis Kemhan Mabes TNI Slipi yang diterima mulai tanggal 28 April hingga 1 Mei 2022. 1. Penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sedekah berupa beras dan uang terdiri dari 1. Jumlah kakak yang diterima adalah 330 kakak yang membayar zakat fitrah dengan beras sejumlah 182 jiwa, terdiri dari 400,7 kg beras dan 123 liter. Dengan uang, jumlah jiwanya adalah 998 jiwa dengan jumlah rupiah 45.310.000 rupiah. Total yang membayar zakat adalah 1.180 jiwa. Zakat mal berjumlah 45 juta rupiah, infak dan sedekah berjumlah 7.990.000 rupiah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, penyaluran disalurkan kepada mustahik, lembaga pendidikan, yayasan sosial, dan musola yang terdiri dari 1. Fakir miskin RW 02 Kelurahan Palmerah terdiri dari 322 jiwa dengan uang 47.700.000 rupiah. Musola dan yayasan sejumlah 100 jiwa dan dengan beras diberikan 400,7 kg. Kemudian amil zakat 6.600 rupiah, fisabilillah 4.900.000 rupiah, fakir miskin di luar komplek 3.600.000 rupiah. Kemudian disumbangkan untuk TPA Nurul Salam untuk operasional berjumlah 2 juta rupiah. Jadi total semuanya jiwa 602 jiwa, kemudian dengan uang 98
Rp98.300.000 dengan beras 4,7 kg dan 123 liter. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada semua warga yang telah menyerahkan zakat, infak dan sodakohnya kepada panitia zakat, infak, sodakoh Masjid Nurul Salam untuk disalurkan kepada yang berhak. Demikian laporan panitia penerimaan dan penyaluran zakat fitrah, infak dan sodakoh Masjid Nurul Salam Komplek Perumdiskem HAM Mabes TNI Slipi atas nama Ketua Panitia Zakat Fitrah dan Sodakoh Bapak Haji Muhni Mokhtar, tertanda tangan. Itulah laporan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya bagi para bapak dan ibu yang dari rumah tadi bawa koran, nanti pulangnya korannya dibawa pulang lagi, jangan ditinggalkan di lapangan atau dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi, korannya itu jangan di lapangan tapi diambil dan kemudian dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Selanjutnya untuk para pembawa kantong bukan kantong ajaib, bukan pembawa kantong amal, kami mohon untuk siap di tempatnya masing-masing agar standby di tempatnya masing-masing. Nanti ketika khutbah berlangsung maka langsung bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Salam memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami melayani para jamaah Masjid Nurul Salam ada sesuatu yang kurang dari kami. Sekali lagi, mumpung Idul Fitri, kami memohon taqabbalallahu wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam dan khotib pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andres Rahmat Ulisis. Kepada beliau kami persilakan. Allah, semua jamaah berdiri dan kemudian safnya untuk dirapatkan. Terima kasih. As-salatu jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
يوم يجعل الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه وأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أوهيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن
وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وما كنا عليها من الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Id rahimakumullah. Pada pagi hari yang penuh berkah ini, jutaan suara umat Islam serentak menggema mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir dan tahmid. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dan juga pada pagi yang penuh kebahagiaan ini, jutaan umat Islam diliputi rasa kegembiraan. Kegembiraan yang berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Kenapa kita bergembira? Karena pada hari ini kita kembali kepada fitrah, yaitu fitratul Islam. Kenapa kita bergembira? Karena kita baru saja memenangkan satu perjuangan, mengekang hawa nafsu, mengendalikan pikiran, dan menahan keinginan-keinginan yang dapat merusak ibadah kita selama bulan Ramadan. Kenapa kita bergembira? Karena pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka, berjabat tangan dengan saudara-saudara kita
dan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum. Maka kegembiraan ini haruslah diikuti dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan rezeki dan nikmat kepada kita sebagai hamba yang bersyukur. Dalam setiap tarikan nafas, setiap denyutan jantung, setiap kedipan mata, dan setiap gerakan tangan adalah bukti dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita yang tidak ternilai jumlahnya. Maka di dalam Al-Quran surat ke-55 sebanyak 31 kali Allah berfirman dengan kalimat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Dan juga pada surat yang lain Allah berfirman pada Quran surat ke-14 ayat 34, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia yang telah memberikan kecukupan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tapi saudaraku, di balik kegembiraan yang kita rasakan pada pagi hari ini, juga terlintas sedikit kesedihan yang tidak dapat kita sembunyikan. Kenapa kita bersedih? Karena di dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang pernah dekat dengan kita, masih terbayang di pelupuk mata kita wajah mereka, masih teringat dalam pikiran kita senyuman mereka. Mungkin pada tahun lalu kita masih bersama mereka, sama-sama merayakan Idul Fitri, sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tapi pada hari ini, ketika kita pulang ke rumah, belum tentu kita bisa bertemu dengan mereka. Kemanakah mereka? Mereka telah mendahului kita untuk menghadap kepada Tuhan Allah yang Maha Esa. Bapak-bapak jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, sedih itu hanya dapat diliputi dengan takbir dan takmir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan siapakah mereka yang pernah dekat dengan kita itu? Mereka adalah saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, dan yang terutama adalah kedua orang tua kita, ibu kita, yang kita hidup di dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari. Dan dia berjuang antara hidup dan mati, bersimbah darah, meregang nyawa waktu melahirkan kita. Kemudian dia susukan kita selama 2 tahun. Dia rawat kita dengan penuh kasih sayang, dan dia besarkan kita dengan kelembutan. Betapa sering dia tidak jadi sholat tahajud hanya karena mendiamkan tangis kita di malam hari. Berapa sering dia tidak jadi sholat duha karena pakaiannya yang kotor karena najis dari kita. Begitu juga bapak kita, dengan penuh semangat sampai terkelupas kulitnya mencari nafkah, bekerja keras membanting tulang, memeras keringat hanya untuk menyenangkan anak-anaknya, sampai tipis telapak kakinya berjalan untuk mencari uang demi mewujudkan cita-cita kita. Jamaah salat Id rahimakumullah, maka pantaslah pada hari ini jika kedua mereka masih ada dan kita bertemu setelah salat Id ini, maka bersimpuhlah kita di depan mereka, peluklah tubuh mereka, ciumlah tangan mereka sebagai tanda bakti kita sebagai anak yang telah dibesarkan oleh kedua orang tua kita. Dan jika mereka telah tiada, maka kirimkanlah doa kepada mereka sebagai penerang dan cahaya di dalam kubur mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, dengan tenggelamnya matahari pada sore hari kemarin, maka terlihatlah hilal di bulan Syawal ini, menandakan kita telah berpisah dengan 1 bulan, bulan yang di dalamnya penuh berkah, penuh maghfirah, dan penuh hidayah. Bulan yang selama ini kita hiasi dengan salat tarawih, kita hiasi dengan salat witir,
kita hiasi dengan tadarus, kita hiasi dengan itikaf. Tapi sekarang bulan itu telah meninggalkan kita, yaitu bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan akan kembali tahun depan? Ya, insya Allah bulan Ramadan akan kembali tahun depan. Tapi apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan? Tidak ada jaminan. Bisa bertemu, bisa tidak. Lalu apa yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita tidak bertemu dengan Ramadan pada tahun depan? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu nilai-nilai Ramadan yang telah kita tanamkan, yang telah kita pupuk selama bulan Ramadan, dan itu akan kita lestarikan di luar bulan Ramadan. Begitu banyak nilai Ramadan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Salah satunya itu rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap khutbah khatib selalu mengingatkan, ittaqullah, ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah. Dan kita sudah dipupuk selama 1 bulan untuk merasakan takut kepada Allah, dan itu akan kita terapkan di luar Ramadan. Begitu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang Ramadan, apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu menahannya, bahkan kita haramkan. Makanan dan minuman yang kita cari dengan dengan cara yang halal, dengan memeras keringat dan membanting tulang, itu mampu kita tahan dan mampu kita haramkan untuk tidak menyentuhnya pada siang hari. Istri yang kita nikahi dengan sah, yang dihadiri oleh saksi, dinikahkan oleh wali, diterima dengan ijab dan kabul, bahkan dibayar dengan mahar, itu pun mampu kita tahan untuk tidak berhubungan badan dengan istri kita selama bulan Ramadan. Itulah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia tidak akan durhaka dan tidak akan mengecewakan orang tuanya. Dan begitu juga sebaliknya, orang tua yang takut kepada Allah tentu tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Seorang pedagang yang takut kepada Allah, tentu dia tidak akan curang dalam timbangan. Dan seorang hakim yang takut kepada Allah, tentu dia akan memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang ada. Kalau takut kepada Allah, maka seorang majikan tidak akan zalim kepada anak buahnya. Kalau takut kepada Allah, maka basahilah kita bibir selalu kita dengan beristighfar, berzikir, bertakbir, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi apa yang kita hadapi sekarang? Rasa takut kepada Allah merupakan krisis bagi umat Islam sekarang ini. Seorang perempuan tidak lagi takut kepada Allah dengan menghumbar auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan mereka berani menghumbar aurat di sosial media, dan itu akan menjadi dosa jariah bagi mereka selama postingan itu belum dihapus. Seorang laki-laki tidak lagi takut bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, padahal dia tahu lebih baik ditusuk ubun-ubunnya dengan besi yang panas daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Dan seorang ulama kadang tidak lagi takut kepada Allah dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang dapat menyesatkan imannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, kalau yang halal saja bisa kita haramkan, kenapa masih ada saudara-saudara kita yang masih berat meninggalkan yang haram? Apakah masih kurang contoh bagi kita dengan riwayat atau kisah yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran? Allah timpakan azab kepada kaum Nabi Nuh dengan mengirimkan banjir karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah timpakan azab kepada kaum Nabi Nuh dengan menenggelamkan bumi di sekitar mereka, dan Allah timpakan azab kepada kaum Madian, kepada kaum Ad, dengan mengirimkan badai dan topan dan juga gempa bumi. Apakah itu kurang cukup bagi kita untuk merasa takut kepada Allah? Maka saudaraku, selagi Allah masih sayang kepada kita dan masih diberi kesempatan bagi kita untuk mengikuti jalan yang telah dituntun oleh Rasul, maka marilah kita kembali untuk bertaubat, karena hanya dengan rasa takut itulah penghalang bagi kita dengan api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa, baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk saudara-saudara kita, orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Ghafur, ya Afu, ya Mujib. Jika ada di antara kami di tempat ini yang masih berlumuran dosa, janganlah Engkau biarkan dia meninggalkan tempat ini sebelum Engkau angkat dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Mu'min, ya Samad, ya Mujib. Jika ada salah satu di antara kami yang sedang ditimpa kegelisahan di sini, janganlah Engkau biarkan dia pulang ke rumah sebelum Engkau angkat kegelisahannya ya Allah. Ya Allah, ya Salam, ya Basit, ya Mujib. Jika ada di antara kami di tempat ini yang mendapatkan kesulitan di dalam kehidupan atau di dalam rumah tangganya, janganlah Engkau biarkan dia kembali ke rumah sebelum Engkau beri kelapangan kepadanya Allah. Kami mohon berikanlah keberkahan dan angkatlah kesulitan darinya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib. Jika ada salah seorang di antara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, maka berikanlah kesembuhan dan kekuatan kepadanya ya Allah. Ya Allah, ya Nafi', kuatkanlah keimanan dan ketakwaan kami untuk menjalankan ibadah kami kepadamu ya Allah, agar kami mendapatkan syafaat-Mu dan syafaat dari Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Mujib, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, jadikanlah sisa hidup kami ini lebih bermanfaat daripada hidup-hidup yang sebelumnya ya Allah. Dan jika telah sampai ajal kami, jadikanlah kematian kami husnul khatimah ya Allah. Dan ringankanlah lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan jawablah doa kami ini dengan firman-Mu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya Tuhan, pertemukanlah kami dan keluarga kami di surga, dan pertemukanlah kami dengan Rasul kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami merindukan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.